Hai semua, perkenalkan nama saya Fadlan Askadira Septiana, perwakilan dari kelompok 10 PKNA. Untuk memenuhi tugas pendidikan nilai dan moral, saya dan teman-teman akan menjelaskan sikap-sikap kepribadian moral yang kuat. Sebelum itu, mari kita perkenalkan anggota dahulu. Yang pertama ada Ilhan Ardi Juliawan. Kedua ada Abi Alfianda. Dan yang ketiga ada Nabila Fauzia. Selamat menonton. Kejujuran merupakan dasar kekuatan moral setiap manusia untuk bisa melangkah maju dan menjadi diri sendiri. Ketika kita belum berhasil bersikap jujur, itu berarti kita belum bisa membuat keputusan dan belum memiliki sifat serta sikap bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan terus menjadikan orang lain sebagai patokan dalam mengambil keputusan. Nilai-nilai moral selalu mengutamakan kejujuran, karena tanpa kejujuran nilai-nilai positif akan berubah menjadi nilai negatif yang tanpa kita sadari akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Ketika kita bisa bersikap jujur, kita bisa memiliki sikap terbuka di mana kita harus menjadi apa adanya kita di hadapan orang lain dan menjadi diri sendiri sesuai dengan keyakinan kita dalam bersosialisasi, serta tidak menutup-tutupi apapun. Contohnya ketika kita seperlunya bersedia untuk mengorbankan suatu kepentingan kita demi orang lain. Tetapi kita melakukannya bukan sekedar untuk menyesuaikan diri karena takut atau malu, melainkan sebagai diri kita sendiri karena kita sendiri dengan sikap moral yang otonom menilai bahwa memang wajar dan tepat kalau kita memberikan pengorbanan itu. Setiap orang ingin diperlakukan sebagaimana dia memperlakukan orang lain. Namun hal ini tidak perlu kita jadikan patokan untuk tidak bersikap jujur dan menjadi orang lain. Tidak menjadi diri sendiri. Ketika membalas suatu kebaikan, jangan mendasarkannya kepada balas budi, namun dasarkan kepada suatu pemikiran bahwa kita melakukannya demi kebaikan bersama. Seseorang yang jujur jarang sekali berlaku baik terhadap orang lain dengan mempertimbangkan banyak hal. Biasanya ia memperlakukannya menurut standar-standar yang diharapkannya dipergunakan orang lain terhadap dirinya. Ia menghormati hak orang lain, ia selalu akan memenuhi janji yang diberikan. Ia tidak pernah akan bertindak bertentangan dengan suara hati atau keyakinannya. Namun, satu hal yang perlu kita ketahui ialah kita baru bisa memiliki sifat dan sikap yang jujur di lingkungan sosial apabila kita menerapkan kejujuran itu terhadap diri sendiri. Menerima apa adanya kita tanpa mengingkari keadaan merupakan salah satu cara agar kita bisa jujur kepada diri sendiri. Ketika kita merasa minder dan tertekan atas lingkungan sosial, kita harus bisa berpikir jernih dan tetap menjadi diri sendiri. Karena sejatinya apabila kita tidak menerima dan malah lari dari kenyataan, kita akan semakin jauh dari sifat kejujuran. Karena kejujuran membutuhkan keberanian untuk berhenti melarikan diri dari situasi yang membuat kita tidak nyaman, dan kejujuran akan membantu kita untuk lebih menjadi diri sendiri. Begitu kita berani untuk berpisah dari kebohongan, kita akan memilih kekuatan batin yang akan bertambah. Meskipun kadang merasa lemah, kita tahu bahwa kita itu kuat. Maka amatlah penting agar kita menjadi jujur. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan nilai-nilai otentik. Nilai otentik merupakan tempat yang erat hubungannya dengan sebuah kejujuran, serta menjadi tempat jikalau kita ingin menjadi seseorang yang kuat dan matang. Kita harus menjadi orang yang otentik, karena pada dasarnya, otentik di sini dapat diartikan sebagai seseorang yang menjadi diri sendiri, yang mempunyai pendirian yang sangat kuat. Manusia yang otentik adalah manusia yang menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan jati dirinya, atau sesuai dengan keasliannya, dengan kepribadian yang dimilikinya. Nah, teman-teman, tetapi seseorang bisa menjadi tidak otentik. Hal tersebut dikarenakan adanya rasa takut yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Sehingga hal tersebut dapat menyebabkan seseorang tidak dapat mengembangkan identitas dan kepribadiannya sendiri, serta dapat membuat seseorang tersebut kehilangan kreativitasnya dan mudah dimanipulasi. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesediaan untuk bertanggung jawab. Teman-teman, kejujuran sebagai kualitas dasar kepribadian moral seseorang yang akan menjadi operasional dalam kesediaan untuk bertanggung jawab. Kesediaan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab berarti kesediaan untuk melakukan apa yang harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Bertanggung jawab di sini dapat diartikan sebagai suatu sikap terhadap tugas yang membebani seseorang. Kita dituntut untuk mempunyai rasa terikat dalam menyelesaikan tugas demi tugas yang diberikan. Sikap tersebut memberikan ruang pada pamrih kita karena kita terlibat pada pelaksanaannya.
Dalam hal tersebut, kita harus melakukannya dengan sebaik-baik mungkin. Nah, yang kedua teman-teman, sikap tanggung jawab mengatasi segala etika peraturan. Etika peraturan hanya mempertanyakan apakah sesuatu boleh atau tidak, sedangkan sikap tanggung jawab terikat pada sesuatu hal yang memang perlu. Sikap tanggung jawab terikat pada nilai-nilai yang mau dihasilkan. Nah, yang ketiga teman-teman, wawasan seseorang untuk bertanggung jawab secara prinsipal dan tidak terbatas. Maksudnya di sini adalah seseorang tidak membatasi perhatiannya pada apa yang menjadi urusan dan kewajibannya, melainkan dia mempunyai rasa tanggung jawab di mana saja dia berada. Dia bersedia untuk mengarahkan tenaga dan kemampuan di mana ia ditantang untuk menyelamatkan dan menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, yang terakhir teman-teman adalah kesediaan untuk bertanggung jawab, termasuk kesediaan untuk diminta dan untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan atau pelaksanaan tugas dan kewajiban. Jikalau seseorang tersebut lalai atau melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya, ia akan bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahannya tersebut, dan dia tidak akan melemparkan kesalahannya tersebut kepada orang lain. Selanjutnya ada kemandirian moral. Kemandirian moral berarti bahwa kita ikut-ikutan saja dengan pelbagai pandangan moral dalam lingkungan kita, melainkan selalu membentuk penilaian dan pendirian sendiri dan bertindak sesuai dengannya. Jadi kita bukan bagaikan balon yang selalu mengikuti angin. Kita tidak sekedar mengikuti apa yang biasa. Kita pendirian kita dengan apa yang mudah, enak, kurang berbahaya, baik faktor-faktor dari luar, lingkungan yang berdampak lain. Kita dipermalukan dan diancam maupun faktor-faktor dari batin kita. Perasaan malu, oportunis, malas, emosi, pertimbangan untung rugi tidak dapat menyelewengkan kita dari apa yang menjadi pendirian kita. Kemandirian moral adalah kekuatan batin untuk mengambil sikap moral sendiri dan untuk bertindak sesuai dengannya. Kekuatan untuk bagaimanapun juga tidak mau berkong kali kong dalam suatu urusan atau permainan yang kita sadari sebagai tidak jujur. Mandiri secara moral berarti bahwa kita tidak dapat dibeli oleh mayoritas, bahwa kita tidak pernah atau rukun hanya demi kebersamaan atau kerukunan itu melanggar keadilan. Sikap mandiri pada hakikatnya merupakan kemampuan untuk selalu membentuk penilaian sendiri terhadap suatu masalah moral. Maka kemandirian terutama merupakan keutamaan intelektual dan kognitif. Sebagai keteladanan dalam bertindak, sikap mandiri disebut kemandirian moral. Kemandirian moral menunjukkan diri dalam tekad untuk tetap mempertahankan sikap yang telah diyakini sebagai kewajiban pun pula apabila tidak disetujui atau secara aktif dilawan oleh lingkungan. Keberanian moral berarti berpihak yang lebih lemah melawan yang kuat, yang memperlakukannya dengan tidak adil. Keberanian moral tidak menyesuaikan diri dengan kekuatan-kekuatan yang ada, kalau itu berarti mengkompromikan kebenaran dan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Fauziah. Saya di sini akan menjelaskan sikap moral, kerendahan hati, dan sikap moral yang realistik dan kritis. Kerendahan hati adalah kekuatan batin untuk melihat diri sesuai dengan kenyataannya. Kenyataan di sini dalam hubungannya dengan rendah hati ialah bahwa orang tidak hanya mampu melihat kelemahannya saja, tapi kelebihannya juga. Orang yang rendah hati itu dapat mampu menerima dirinya, maka ia adalah orang yang tahu diri dalam arti yang sebenarnya. Dengan rendah hati, kita betul-betul bersedia untuk memperhatikan dan menanggapi pendapat lawan, bahkan untuk perlunya mengubah pendapat kita sendiri. Kerendahan hati tidak bertentangan dengan keberanian moral, melainkan justru prasyarat kemurniannya. Tanpa kerendahan hati, keberanian moral mudah menjadi kesombongan atau kedok untuk menyembunyikan bahwa kita tidak rela untuk memperhatikan orang lain, atau bahkan kita sebenarnya takut dan tidak berani untuk membuka diri dalam dialog kritis. Sikap moral yang realistik dan kritis. Dua sikap ini merupakan suatu pendekatan intelektual yang sesuai dengan ciri khas etika sebagai refleksi kritis atas fenomen moralitas. Dengan bersikap realistik dan kritis, kita dipanggil untuk memiliki tanggung jawab moral, yakni membuka mata lebar-lebar pada realitas dan berani membenahi kekurangan-kekurangan yang tampak dalam kesadaran kita. Tetapi, sikap realistik tidak berarti bahwa kita menerima realitas begitu saja. Kita mempelajari keadaan dengan serealis-realisnya supaya dapat kita sesuaikan dengan tuntutan prinsip-prinsip dasar. Dengan kata lain, sikap realistik
mesti berbarengan dengan sikap kritis. Tanggung jawab moral menuntut agar kita terus-menerus memperbaiki apa yang ada supaya lebih adil, lebih sesuai dengan martabat manusia, dan supaya orang-orang dapat lebih bahagia. Sikap kritis perlu juga terhadap segala macam kekuatan, kekuasaan, dan wewenang dalam masyarakat. Kita tidak tunduk begitu saja, kita tidak dapat dan tidak boleh menyerahkan tanggung jawab kita kepada mereka tanpa pertimbangan dan analisa yang matang. Sekian dari saya dan teman-teman menjelaskan materi mengenai sikap-sikap kepribadian moral yang kuat. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahpahaman kata. Terima kasih.